Jadi pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kondisi YouTube masa kini, konten YouTube paling favorit, pemanfaatan YouTube untuk kebutuhan, cara memilih konten yang relevan, cara belajar efektif melalui YouTube, konten bisnis melalui YouTube, cara belajar bisnis melalui YouTube, format konten YouTube yang menarik, manfaat adanya YouTube, studi kasus, dan juga kesimpulan. Jadi luar biasa ya, pada malam hari ini kita cukup banyak paparan pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap dalam kondisi sehat selalu dan fokus pasti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kondisi YouTube masa kini. Nah, luar biasa ya kondisi YouTube masa kini gitu ya, masifnya sangat-sangat pesat gitu ya. Seperti sekarang yang lagi ramai gitu ya, antara pesulap merah dengan Samsudin gitu ya. Sampai dalam beberapa jam penontonnya bisa langsung jutaan gitu. Artinya apa? Informasi tersebut dengan mudahnya tersebar dan dengan mudahnya diakses oleh orang-orang yang sekiranya berminat gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana kondisi YouTube masa kini gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa YouTube merupakan situs web berbagi video nomor 1 di dunia dan diunggah selama 400 jam di setiap menit. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita perlu ketahui kalau YouTube itu luar biasa, bahkan dari 1 menit aja gitu ya, 400 jam video di-upload. Bayangin berapa juta orang, berapa puluh juta, bahkan berapa ratus juta orang itu ngupload video di YouTube gitu. Artinya apa? YouTube salah satu channel yang sangat potensial untuk digunakan gitu. Digunakan untuk berbagi video, tidak hanya untuk berbagi gitu, tetapi juga bisa dijadikan untuk mencari pundi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa gitu YouTube kondisinya pada saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, nah kita perlu tahu gitu ya konten YouTube paling favorit gitu. Nah, jadi YouTube paling favorit itu kontennya luar biasa banyak gitu ya. Ada film, musik, olahraga, kuliner, traveling, dunia entertain, dan juga ceramah agama. Ini sumbernya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI tahun 2020 gitu ya. Konten YouTube yang paling sering ditonton Indonesia. Dan bayangin gitu loh, dari sekian banyak film paling tinggi rate-nya. Beda sama halnya yang pendidikan, pelatihan ya, pembelajaran gitu, bahkan tidak dicolek sama sekali gitu ya, mungkin di bawah 5,3%. Artinya apa? Pasti penontonnya juga sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sangat-sangat luar biasa gitu ya, minat atau selera masyarakat Indonesia gitu ya, yang suka film, yang suka musik gitu ya, dalam menggunakan YouTube. Padahal kalau mereka peka dan mereka memahami gitu ya YouTube itu, ya padahal mereka bisa meningkatkan kapasitasnya, potensinya gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Jadi YouTube sangat-sangat patut kita lihat perkembangannya sampai saat ini gitu. Dan pastinya Bapak Ibu termasuk di dalam survei ini gitu ya, termasuk mungkin di 13,6%-nya gitu ya yang musik, atau 7,7%-nya yang di kuliner gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini ada pemanfaatan YouTube untuk kebutuhan. Ini apa? YouTube itu bisa digunakan berbagai macam, dan biasanya yang pertama itu memberikan layanan gratis. YouTube itu salah satu pemberi layanan gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan uang, tapi kita juga cukup memahami apa yang ada di YouTube itu. Misalkan kita ingin masak gitu ya, nah kita bisa tinggal cari, kita ketik, akhirnya kita bisa langsung dapat gitu ya. Nah dari situ kita bisa menontonnya, memahaminya dari awal hingga akhir, dan pastinya tidak perlu bayar gitu, karena banyak orang baik yang suka berbagi video, berbagi informasi-informasi yang sekiranya orang lain perlu loh gitu. Jadi ibaratnya itu YouTube itu, orang-orang di YouTube itu bagaikan Robin Hood gitu ya. Benar-benar ingin berbagi gitu. Luar biasa sekali konten YouTube atau channel YouTube ini bagi khalayak umum gitu ya. Kemudian yang kedua itu mendownload atau mengunduh beberapa video tertentu gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, YouTube emang bisa di-download, bisa. Jadi
dengan cara ya misalnya kalau di HTTPS gitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya coba share contohnya. Misalkan kita mau nonton YouTube, misalkan contoh nih ya, contohnya ini nih, orang lagi makan madu gitu ya. Nah, asik banget gitu. Nah, kita kalau mau download ini gak usah repot-repot, cukup kita kasih klik linknya. Nah, kita klik, nah kan ada www, triple W gitu ya. Ini dan titiknya kita hapus, kita ganti dengan SS, enter. Nah, secara otomatis kita akan dengan mudahnya mendownload tersebut. Nah, dengan masuk, nah kita bisa milih tuh mau kualitas apa, MP4, jadi 720, 360, tuh banyak sekali. Ada yang nggak ada suaranya gitu ya. Silakan bisa pilih dan kalau udah tinggal unduh. Nah, cukup simpel bukan? Jadi misalnya contoh ini saya mau download yang 360. Kita nongol. Nah, tinggal klik titik 3 dan langsung di-download. Otomatis langsung masuk ke komputer atau layar HP Bapak Ibu kalian. Jadi luar biasa ya penggunaan. Nah, ini langsung masuk. Jadi luar biasa kalau kita peka dalam menggunakannya ya, YouTube benar-benar bisa kita gunakan gitu ya. Apalagi fitur-fitur YouTube sekarang luar biasa banyak fungsinya, fiturnya gitu. Tergantung bagaimana kita memanajemennya dan bagaimana kita mengaksesnya dengan bijak gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi. Jadi YouTube bisa juga di-download gitu ya di video tertentu gitu ya. Kemudian juga mengakses dan berbagi informasi seputar hal teknis. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan mudahnya kita bisa mengakses dan juga berbagi gitu ya, apa yang kita lihat, apa yang kita pahami gitu. Akhirnya dengan mudahnya kita bagi ke teman-teman, rekan-rekan yang sekiranya memang mereka sangat ingin atau mereka membutuhkan informasi tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa dan selamat datang Bu Yunita, selamat malam, semoga selamat malam, Mas Sori. Sehat selalu ya. Tadi Iya. teman-teman sudah ada yang hadir, mungkin sedang di jalan ya. Tadi ada Bu Jijing dan juga Pak Sister Yanto. Tapi mungkin nanti Bu Yunita bisa sambil mengikuti ya, memahami. Oke, kita akan bahas secara perlahan-lahan. Baik, yang ketiga tadi mengakses dan berbagi informasi seputar hal teknis gitu ya. Atau enggak saya coba ulang, Bu Yunita. Halo Bu Yunita, saya mau nanya nih Bu. Ibu tahu nggak cara download video di YouTube? Download video di YouTube. Maksudnya kita buat video sendiri apa gimana? Saya misalkan Ibu mau nonton podcast gitu ya, Deddy Corbuzier. Nah, Ibu nggak mau nonton langsung, maunya di-download dulu. Pernah nggak? Mau nggak? Tahu nggak? Oh iya, suka di-download biar bisa didengerin di mana aja. Maksudnya kalau kita nggak punya kuota gitu Mas ya? Iya, betul. Pernah nggak Bu download YouTube gitu? Pernah, sering. Oh, sering? Iya. Nah, jadi betul ya Bu Yunita, jadi sebenarnya YouTube itu bisa banget gitu ya, yang nanti nontonnya juga bisa, tinggal download gitu ya. Baik, saya kira Ibu Yunita belum pernah mendownload YouTube gitu. Ternyata malah lebih expert. Kalau training-training yang saya kira bermanfaat, kalau misalnya kita lagi prospek gitu, jadi saya kalau misalnya ada yang lupa saya buka lagi gitu. Jadi kita download kan, jadi supaya kita ingat ya kan Mas. Di reminder gitu ya, dipelajari ulang. Nah, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bu Yunita. Kita coba lanjut ya. Jadi mengakses dan yang ketiga adalah mengakses dan berbagi informasi seputar hal teknis gitu. Di YouTube itu kita bisa mengakses dan kita juga bisa berbagi sekiranya informasi membutuhkan kita atau kita perlu orang lain tuh butuh loh. Nah, itu juga salah satu fungsi YouTube. Kemudian mengenalkan dan memasarkan produk gitu ya. Nah, mengenalkan dan memasarkan produk itu sudah sangat lumrah gitu ya, sangat umum. Jadi memang YouTube itu salah satu dijadikan proses pemasaran produk gitu. Nah, ya tidak asing sekali gitu ya. Contohnya kayak Clever Honey, ProPL gitu ya. Salah satu produk-produk HD ya, salah satunya dipasarkan melalui YouTube gitu. Dan jangan sangka banyak sekali orang-orang atau enterprise yang menggunakan YouTube sebagai strategi marketing gitu ya. Contohnya di sini nanti kita akan bahas.
kemudian mengakses video informatif. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Video-video di YouTube itu luar biasa informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya, dengan kita mengetik gitu ya. Saya mau mencari cara memasak sayur lodeh, udah langsung banyak gitu ya. Resepnya apa, caranya gimana gitu ya. Kalau gosong kayak gimana, ngasih dicampur air atau saya setiap pagi seperti itu Mas. Ya, jadi luar biasa sekali ya Bu Yunita, video-video di YouTube tuh dengan mudahnya kita cari gitu ya. Bahkan tidak hanya untuk kita, bahkan anak-anak umur 1 tahun atau 2 tahun gitu yang udah bisa jalan pasti dikasih YouTube gitu ya, yang ibunya mau masak, ibunya mau nyuci gitu ya, ya udahlah dikasih tonton gitu ya. Apalagi sekarang ada YouTube Kids gitu ya, itu sangat-sangat luar biasa gitu kita gunakan gitu ya. Nah, jadi informasi-informasi di YouTube memang sangat dibutuhkan oleh kita semua, tapi kita juga perlu paham mana yang butuh, mana konten yang positif dan mana konten yang negatif. Kita harus bisa juga menyaringnya. Kemudian menguatkan branding lembaga atau perusahaan. Nah, ya kita sudah tahu gitu ya bahwa YouTube itu sangat banyak digunakan oleh lembaga-lembaga, korporat, perusahaan gitu ya, entah itu HDI, entah itu Jarum, BCA gitu ya, BUMN gitu ya, itu tujuannya sama gitu ya. Bahkan kementerian-kementerian untuk membranding lembaga, saya punya kegiatan ini loh, gitu. Ini orang lain pasti perlu tahu loh gitu. Jadi tujuannya juga salah satunya untuk mengenalkan dirinya gitu. Nggak hanya untuk lembaga, tapi kita pun ya sekarang malah individu-individu tersebut yang lebih terkenal dibandingkan korporatnya gitu ya. Jadi luar biasa sekali YouTube itu digunakan untuk membrandingkan lembaga, perusahaan atau kita sendiri gitu sebagai untuk menjadi brand ambassador YouTube yang sekarang jadinya YouTuber gitu ya. Nah, mungkin Bu Yunita atau teman-teman yang lain juga bisa nih jadi YouTuber gitu. Kemudian mengetahui respon dan komentar khalayak. Nah, inilah salah satu fitur pentingnya gitu ya. Semakin banyak penonton, semakin banyak juga yang komen atau ada like gitu, atau ada dislike gitu ya. Setiap respon-respon tersebut kita bisa mikir gitu, oh konten saya negatif, oh konten saya positif gitu kan, konten saya perlu diperbaiki gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu gitu kan. Tapi ada juga beberapa channel yang memang menutup fitur-fitur komentar tersebut gitu. Mungkin karena memang ada alasan tertentu sehingga mereka tertutup, tapi setidaknya kita bisa tahu dengan YouTube, kita bisa tahu respon orang apa, menarik atau tidak, kenapa penontonnya sedikit. Nah, seperti itu. Apalagi seperti hal yang tadi ya, kalau konten-konten di YouTube ini bahwa orang Indonesia itu paling suka loh nonton film di YouTube, musik, olahraga, kuliner, traveling, dunia entertain, dan juga ceramah agama. Tapi dari kesekian banyak itu tidak ada loh yang namanya pendidikan, pelatihan, pembelajaran gitu. Artinya apa ya? Jadi orang Indonesia lebih suka yang nonton film yang sifatnya itu hiburan diri gitu ya, atau hobi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa gitu ya. Padahal kalau kita peka, kita bisa menggunakannya untuk meningkatkan kompetensi kita. Baik, kita lanjut. Kemudian memfasilitasi pengguna menguasai skill dasar membuat video gitu. Para YouTuber atau Bu Yunita atau teman-teman yang lain gitu ya, yang sedang mencoba mengedit, memasarkan produk menggunakan video gitu ya. Kira-kira peka nggak sih atau sadar nggak sih kita tanpa disuruh gitu ya, kita otomatis belajar ngedit video gitu. Nggak mungkin mentah-mentah kita langsung upload di YouTube, nggak mungkin kan. Pasti kita ngasih judul, kita ngasih deskripsi, kita ngedit, jangan sampai lama-lama, ini nggak penting, ini yang penting gitu ya. Nah, tapi kita sadar kita tanpa disuruh oleh YouTube atau teman-teman sekalian, kita tanpa sadar ya otomatis belajar sendiri gitu. Oh, makanya Filmora, oh makanya Camtasia, oh makanya KineMaster gitu ya, aplikasi, atau pakai Canva gitu ya. Nah, itu padahal nggak disuruh gitu ya, dan benar-benar luar biasa loh. Dengan YouTube ini kita tanpa sadar kita juga diajak untuk berlatih loh ngedit video gitu. Jadi luar biasa pemanfaatan YouTube untuk kebutuhan sekarang gitu ya. Memberikan layanan gratis, mendownload, mengakses, mengenalkan
mengakses video informatif, menguatkan branding, mengetahui respon, dan juga memfasilitasi orang-orang tersebut agar mereka belajar mengedit video gitu ya. Baik, kemudian cara memilih konten yang relevan gitu ya. Padahal sebetulnya konten yang relevan ini tergantung orangnya gitu ya, tergantung orangnya gitu. Seleranya apa gitu. Kalau mereka suka ya mereka tonton, kalau nggak suka ya nggak ditonton gitu ya. Kalau sebetulnya tergantung kepada orang-orang tersebut. Tapi kita perlu tahu kalau kita juga bisa mengidentifikasinya menggunakan SWOT gitu. Saya butuhnya apa yang harus saya tingkatkan karena konteks pada malam ini untuk meningkatkan kapasitas diri atau meningkatkan mengembangkan kembali potensi diri. Kita harus bisa memilih konten-konten yang relevan. Yang pertama adalah identifikasi diri menggunakan SWOT. Kita butuhnya apa, kita lemahnya apa. Misalkan kalau kita mau memasarkan produk gitu ya, di sisi lain banyak sekali youtuber gitu yang banyak kompetitor atau pesaing gitu ya. Berarti kita bisa masuk nih, peluangnya apa, kita harus nonton apa nih, kita harus menguatkan kemampuan apa gitu ya. Jadi luar biasa SWOT ini untuk digunakan mencari konten-konten yang relevan gitu. Peluang kita, kelemahan kita, kekuatan kita, ya kita bisa cari konten-konten yang sekiranya membutuhkan atau bisa meningkatkan kapasitas kita. Kemudian pahami tujuan dan alasan Anda sebelum mencari konten. Misalkan sekarang yang lagi rame itu antara pesulap merah dengan Gus apa namanya itu? Gus Samsudin. Nah, dari orang-orang banyak tuh, dia cuma 1 jam yang nonton udah jutaan gitu ya. Nah, jadi cukup memahami tujuan dan alasannya. Pasti orang-orang juga, wah ini lagi rame nih gitu kan. Pasti ada alasan kenapa orang mau nonton itu kan. Nah, kalau sekiranya relevan dan cocok untuk memberikan kamu sendiri ya silakan. Tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu, tergantung kebutuhan gitu ya. Tapi kita bisa ambil intisari pada kegiatan-kegiatan tersebut yang lagi isu, yang lagi ramai gitu kan. Bisa diambil intisarinya dan bisa diambil juga sisi positifnya. Kemudian jika Anda melihat dan share konten, pastikan sumbernya kredibel dan terpercaya. Nah ini nih sering kali nih kita keblunder gitu ya, terserang ke diri sendiri gitu ya. Saat kita nonton YouTube gitu ya, terus kita share ke orang lain, ternyata pas di-share ternyata hoax gitu ya. Ternyata orang lain pada memang dengan mudah dipatahkan oleh orang lain karena sumbernya tuh nggak terpercaya gitu. Jadi Bapak Ibu dalam menonton YouTube dipastikan jangan sampai lupa gitu ya. Kalau mau share pastikan informasinya kredibel atau tidak, sumbernya percaya atau tidak gitu ya. Jangan sampai pas kita share nanti kita malah dipertanyakan gitu. Jadi kita harus bisa memahami lalu lintasnya gitu ya, trafiknya. Wah ini lampu hijau boleh di-share, wah ini lampu merah jangan di-share gitu. Apapun hal-hal yang meragukan ya lebih baik sih jangan gitu ya, hati-hati gitu. Walaupun makanya ini siapa yang malam Mas Yoris Bu Yunita, maaf tidak apa-apa Ibu, yang penting kondisinya dalam keadaan sehat selalu ya. Santai saja, enjoy sambil makan, sambil ngopi atau sambil mencatat juga boleh. Saya enjoynya senyaman-nyamannya ya. Baik, kita lanjut. Jadi saat kita melihat dan share konten, pastikan sumbernya kredibel gitu ya dan terpercaya gitu. Banyak karena YouTube itu banyak sekali ribuan bahkan jutaan YouTuber gitu ya di seluruh dunia gitu. Tapi yang terpercaya mungkin hanya sebagian orang gitu. Kemudian juga konten yang mengandung perdebatan, sara, isu wajib hukumnya untuk dipahami seluruhnya. Kayak kemarin itu ya yang tadi lagi viral gitu ya, yang Brigadir J gitu atau Gus Samsudin dengan pesulap merah gitu ya. Nah itu kan menimbulkan perdebatan, itu menimbulkan isu gitu ya. Nah kita sebagai pengguna yang bijak pastinya kita harus pahami, jangan setengah-setengah gitu ya, dari awal sampai akhir. Jadi kita perlu tahu gitu intisarinya apa, terus juga bisa kita catat apanya gitu ya. Jadi setiap konten-konten tersebut kita harus pahami seluruhnya gitu. Tidak hanya sumbernya kredibel, kita juga harus pahami seluruh sampai ke akar-akarnya gitu ya. Baik, selamat datang Bu Adminah gitu ya. Selamat malam Bu. Ini Bu Yunita, kita coba lanjut sambil mengikuti saja.
Ya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam memilih konten yang relevan, pastikan kita harus bisa mengidentifikasi diri kita dulu menggunakan SWOT gitu ya. Saya butuhnya apa, yang ingin saya kembangkan apa, nah peluangnya apa gitu ya. Jadi kita tinggal bisa ngetik gitu. Saya mau nyari cara memasak sayur lodeh karena orang lain belum tentu bisa masak sayur lodeh dengan campuran madu gitu. Nah, itu menjadi berbeda gitu. Kemudian pahami tujuan gitu kan. Kalau kita mau nyari YouTube pasti kita ada pikiran gitu. Saya mau nyari apa nih ya? Nah, kalau saya nyari ini tujuannya apa ya? Alasannya apa ya? Nah, itu pasti ada gitu kan. Pahami juga tujuan dan alasannya gitu. Pasti juga positif. Kemudian jika Anda melihat dan share konten, pastikan sumbernya kredibel dan terpercaya gitu ya. Kalau berbagi share atau konten-konten lain gitu ya. Dan sampai lupa di-share juga, tapi pastikan terpercaya. Jangan sampai berita-berita hoax gitu dengan mudahnya kita share juga gitu. Karena YouTube walaupun banyak orang-orang baik gitu ya yang nge-share video, belum tentu semuanya itu sifatnya baik gitu ya dan terpercaya gitu. Dan terakhir adalah kalau ada konten-konten yang perdebatan, yang mengandung saran dan isu, wajib hukumnya untuk dipahami seluruhnya, jangan setengah-setengah gitu ya, jangan dipotong-potong gitu. Sampai kita bisa ambil intisarinya apa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke selanjutnya, cara belajar efektif melalui YouTube. Nah, tadi kita sudah tahu ya rambu-rambunya, tapi sekarang kita perlu tahu bagaimana cara belajarnya. Nah, kalau kita nonton YouTube ya kita biasanya asal nonton-nonton aja gitu ya. Tapi kalau kita bisa belajar efektif ya pasti yang diserap juga bisa lebih banyak. Nah, yang pertama adalah gunakan hukum Pareto 80-20. Nah, biasanya orang-orang bisnis, orang-orang manajemen sangat umum gitu ya paham akan namanya hukum Pareto. Jadi hukum Pareto itu dari 100 gitu ya, 80 gitu ya. Nah, yang diambil yang ditonton cuma 20-nya aja. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu saat nonton misalkan misalkan Deddy Corbuzier dan Deddy Corbuzier gitu yang konten-konten YouTube gitu ya, atau enggak belajar gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sekolah gitu ya, mungkin Bapak Ibu sekolah atau anak-anaknya sekolah gitu, saat kita mau ulangan gitu kan, dikasih lah kisi-kisinya sama tuh guru biasanya. Ini nanti kita bakal bahas ini nih gitu. Tapi ternyata pas kita belajar, pas kita menghafal, bahkan pas kita memahami gitu ya, ternyata yang kita pelajari kok nggak nongol gitu ya. Nah, ternyata cara kita atau metode kita yang sebetulnya kurang cocok gitu. Makanya cara yang terpenting adalah kita menggunakan hukum Pareto 80-20 gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa mereview nih ulangan tahun lalu ini, tes yang tahun lalu ini. Jadi bisa ada referensi gitu. Jangan sampai semuanya kita pahami, makin banyak yang kita hafal gitu ya. Padahal yang keluar cuma 20-nya doang gitu. Padahal Bapak Ibu cukup menilai intisarinya saja apa. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menonton video juga sama halnya gitu. Saat kita nonton, bukan berarti setengah-setengah gitu ya, tapi kita perlu mengambil intisarinya apa gitu. Jadi kita tidak bisa menghabiskan banyak waktu, kita sudah tangkap intisarinya apa, oh gitu ya, kita ambil pengantarnya, terus juga isi intinya sampai penutupnya gitu. Jangan sampai lupa. Biasanya yang lupa itu penutupnya gitu. Padahal penutupnya biasa ada disclaimer gitu. Konten ini hanya bersifat fiktif belaka gitu. Jadi dia nonton intronya doang, belakangnya nggak ditonton ya akhirnya salah persepsi gitu ya, miskonsepsi juga gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam belajar melalui YouTube juga kita perlu tahu gitu ya hukum Pareto 80-20 gitu. Semakin banyak yang kita pahami dengan gaya kita sendiri, banyak juga yang bisa kita serap gitu. Terus jangan coba menghafal, tapi coba untuk memahami gitu ya. Nah ini nih, tapi tergantung gayanya masing-masing ya. Ada yang suka langsung catat, suka ini ya, tapi tergantung gayanya. Tapi usahakan jangan menghafal gitu, tapi untuk memahami. Jadi bisa direview ulang seperti tadi Bu Yunita gitu. Kalau melihat video mentoring atau video apapun gitu ya, pastikan ditonton ulang gitu, agar bisa lebih paham. Kalau dihafal juga nanti juga bisa bisa lupa. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu
kalau kita menghafal gitu kan, misalkan hafalan kita masuk nih ke otak kita gitu, tapi ternyata udah lama itu nggak dipakai gitu ya, akhirnya akan hilang sendiri gitu. Tapi kalau kita coba memahami, dia akan melekat dengan sendirinya gitu. Ibaratnya seperti yang pernah Konfusius bilang gitu ya, kalau seingat saya, kalau kita dengar kita lupa gitu ya, kalau kita lihat kita ingat, tapi kalau kita melakukan juga kita paham gitu. Artinya apa ya, kita juga bisa membayangkan agar kita paham gitu ya, kalau bisa langsung melakukannya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan coba menghafal, tapi coba untuk memahami dari video YouTube tersebut. Nah, kemudian mencatat. Mencatat juga penting. Apalagi saya juga orangnya suka mencatat gitu ya, ngelis gitu. Kayak kemarin Bu Penny, Bu Telly gitu ya. Mas, ini cara menggunakan WhatsApp bisnis gimana sih? Mas, ini bagaimana cara menginput foto foto produk gimana sih di WhatsApp bisnis? Nah, itu juga penting untuk dicatat ya. Bahkan bisa juga dibuat mapping itu. Jadi nanti Bu Henny misalkan, Mas, ini gimana sih cara masukin foto di WhatsApp bisnis gitu. Masukin lah tuh, ini fotonya, ini deskripsinya, ini nama produknya, ini bahan-bahannya gitu. Jadi jangan sampai lupa dicatat gitu ya. Dan pastinya ditulis dengan kalimat sendiri ini Bapak Ibu. Karena kalau kalimatnya berdasarkan orang yang disebutkan, nanti lupa gitu. Kalau kita mencatat, otomatis kita melihat gitu ya. Kalau kita melihat, otomatis kita juga bisa ingat gitu. Apalagi kalau bisa langsung dilakukan, waduh luar biasa sekali gitu. Jadi Bapak Ibu dalam menggunakan YouTube jangan lupa dicatat. Catat intisarinya, buat mapping kalau bisa. Ya, kalau belum bisa ya nggak apa-apa, catat intisarinya aja, kesimpulannya, terus juga tulis dengan kalimat sendiri gitu, agar lebih paham. Kemudian juga coba untuk share ke yang lain. Nah, artinya apa? Ketika Bapak Ibu belajar memahami video YouTube gitu ya, misalkan hari ini saya belajar tentang cara menggunakan YouTube agar meningkatkan kompetensi kita gitu. Oh, ternyata akhirnya Bu admin ngomong tuh misalkan ke Bu Desi atau teman-teman lainnya gitu ya. Jadi kalau kata Mas Yoris gitu ya, YouTube itu bisa loh dijadikan untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Caranya adalah menggunakan Pareto, menghafal, jangan menghafal tapi memahami dan mencatat gitu. Nah, ketika Bapak Ibu berbagi ke orang lain, otomatis secara alami Bapak Ibu juga melatih pikiran, daya ingat untuk menjabarkan pengetahuan yang sudah dipahami gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mencoba untuk share ke yang lain itu ibaratnya latihan gitu. Latihan untuk public speaking, latihan juga untuk menguasai apa yang dipahami gitu. Jadi jangan sampai lupa gitu. Kalau yang suka gosip-gosip gitu ya, isu-isu gitu ya, ya biasanya itu lebih nempel gitu dibandingkan ini cara belajar efektif ini nih kata Mas. Nah, lupa gitu. Tapi kalau ini loh nih si tetangga itu gitu kan rumahnya makin tinggi aja gitu. Wah, itu langsung keingat gitu ya. Bahkan kalau lagi di jalan rumahnya gede banget. Nah, selalu keingat gitu. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus sering-sering share ke yang lain saat kita nonton YouTube. Apalagi itu penting loh untuk orang lain gitu. Misalkan kalau konten yang Bapak Ibu sekalian sukai gitu ya. Jadi Bapak Ibu artinya apa? Berikan informasi yang Bapak Ibu tahu ke teman-teman sekalian gitu. Jadi tujuannya untuk melatih mengingat dan melatih juga memahami. Istilahnya juga melatih untuk public speaking juga gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lupa ya cara belajar YouTube. Ada hukum Pareto, jangan coba menghafal tapi coba juga untuk memahami. Mencatat itu penting dan pastinya share juga ke yang lain dan pastikan kredibel dan terpercaya gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan ice breaking dulu nih. Halo. Nah, coba siapa? Cek dulu Bu Yunita, Bu Adwina, Bu Henny, Pak Arif, selamat datang Bu Mimi. Masih baru ketemu. Halo. Kita main game dulu ya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya biar makin peka dan biar makin fokus gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian bisa sambil dilihat layar handphonenya gitu ya. Jadi permainan kita pada malam hari ini cluenya itu hidup nggak hidup. Ayo, nama cluenya itu hidup nggak hidup gitu ya. Nah, boleh kebayang lah nama cluenya hidup nggak hidup. Saya mulai. Jadi
Ayam itu hidup. Bebek itu tidak hidup. Elang itu hidup. Kalau udang, nah, menurut Bapak Ibu hidup apa nggak hidup? Ayo, ada yang bisa jawab? Clue-nya hidup nggak hidup? Saya ulang lagi ini. Ayam itu hidup, bebek itu tidak hidup. Elang itu hidup, kalau udang hidup atau tidak hidup? Ayo, ada yang mau jawab? Silakan. Kita mungkin fokus dulu nih, fokus apa enggak nih kira-kira? Boleh, silakan Bu Yunita, Bu Admina, Bu Heni, Pak Arif, dan Bu Mimi. Udang tidak hidup. Ya, udang Mati. udang mati. Ada kurang tepat. Hidup. Belum fokus berarti ya. Belum fokus ya. Oke, kita coba ulang nih ya. Clue-nya hidup, tidak hidup nih ya. Ayam itu hidup, bebek itu tidak hidup. Nah, elang itu hidup. Nah, kalau udang, nah, ayo coba. Clue-nya hidup, nggak hidup gitu ya. Boleh, silakan Bu Yunita kembali buat Mina, Bu Heni, Pak Arif, dan Bu Mimi. Silakan yang bisa menjawab gitu ya. Atau saya coba ulang, saya ganti gitu ya. Jangan ayam, bebek, elang, dan udang. Mungkin agak pusing. Lampu itu tidak hidup. Air itu hidup. Ember itu hidup. Kalau botol, nah ini botol nih mana? Ini saya mati botol mana? Kalau botol hidup atau tidak hidup? Ayo, ada yang bisa jawab? Hidup. Kurang tepat sekali Pak Arif. belum tepat ya. Botol penuh. Boleh Bu Yunita? Botol penuh air. Ayo, coba saya ulang ya. Clue-nya itu hidup dan tidak hidup gitu ya. Lampu itu tidak hidup. Air itu hidup. Ember itu hidup. Kalau botol, ayo, hidup atau tidak hidup? Boleh Bu Heni. Nggak hidup. Hidup apa nggak hidup? Tadi Pak Arif bilang hidup. Nggak hidup. Hidup. Kan jawabannya suka-suka Mas Yoris. Nggak deh, kalau itu benar Bu, jawabannya cuma ada hidup sama nggak hidup gitu ya. Kalau kemarin suka-suka. Kan cluenya hidup nggak hidup, ya jawabannya nggak hidup. Baik, kayaknya dua pertanyaan masih belum kena nih ya. Yang terakhir nih ya. Buku itu tidak hidup. Buku itu tidak hidup. Kalau HP, ini saya punya HP nih. Ini buku ini tidak hidup. Buku ini tidak hidup. Terus HP ini tidak hidup. Nah, terus kambing itu tidak hidup. Nah, kalau kertas tidak hidup, apa hidup? Ayo. Buku itu tidak hidup, HP itu tidak hidup, kambing itu tidak hidup. Kalau kertas hidup apa enggak? Ayo. Ada yang bisa jawab? Tidak hidup. Bu Mimi, Bu Admina, boleh? Yang lain boleh, Bu Yunita, Bu Heni, atau Pak Arif lagi boleh, silakan dicoba. Buku itu tidak hidup, HP itu tidak hidup. Kalau kambing nggak hidup, kalau kertas, nah hidup apa enggak? Boleh, ayo silakan. Kita coba, kita putar-putar dulu nih, fokus apa enggak nih? Clue-nya hidup atau tidak hidup? Ayo, masih belum fokus nih kira-kira nih. Boleh Bu Heni, Bu Admina, Bu Yunita, Pak Arif, silakan bisa dinyalakan mikrofonnya, gimana jawabannya, boleh?
Nyerah Mas, pas. Nyerah ya. Bu Yunita, apakah nyerah? Tidak hidup. Ya, Terpasnya tidak hidup. tidak hidup. Betul sekali. Kenapa Bu tidak hidup, Bu? Sudah mati. Oh, bukan itu sih jawabannya sebetulnya ya. Karena kambing juga tadi tidak hidup gitu ya. Jadi sebetulnya clue-nya hidup dan gak hidup kalau Bapak Ibu peka gitu ya. Lihat huruf pertamanya gitu. Huruf pertamanya apa gitu ya. Kalau huruf pertamanya huruf vokal itu apa, Bu? Huruf vokal itu ada A, ada I, ada E, ada U, ada O gitu ya. Nah, itu hidup. Kalau konsonannya tidak hidup gitu ya. Jadi kalau ayam A berarti kan. B, ayam itu vokal. Bebek itu konsonan. B, H itu elang itu H gitu kan. E gitu, hidup. Kalau udang juga U. Jadi artinya cuman kalau kita peka gitu ya, mana huruf vokal sama huruf konsonan gitu ya. Jadi agak pusing gitu ya. Mungkin udah lupa kali ya nama huruf vokal sama huruf konsonan itu. Jadi betul sekali, Bu. Gitu. Lihat hurufnya ya. Ya, huruf depannya. Belum fokus berarti ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada mentoring lain atau rekan-rekan bisa digunakan nih game ini nih gitu ya. Kalau ayam itu hidup, bebek itu tidak hidup, elang itu hidup, berarti kalau udang itu hidup karena U-nya itu huruf vokal gitu ya. Luar biasa sekali ya. Makin peka gitu ya, makin semangat intinya pastinya gitu ya. Bahkan bisa di-share dan bisa dibagikan ke teman-teman gitu ya, biar sambil refreshing aja. Clue-nya hidup dan tidak hidup. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini ada jenis-jenis konten gitu ya, jenis-jenis konten di YouTube gitu ya. Nah, yang pertama itu tutorial gitu. Nah, ini judulnya Masker Madu Klaper Honey Bikin Wajah Glowing by Rika Arhas gitu ya. Nah, banyak sekali konten-konten gitu ya, salah satu tutorial gitu. Apalagi Biskin. HD itu sangat salah satunya itu Biskin gitu ya. Dan konten Biskin yang dibuat oleh para enterprise pastinya tutorial. Karena apa? Ya kalau produk-produk make up biasanya kontennya kalau nggak before after gitu ya, sebelum pakai make up, sesudah pakai make up udah stuck gitu di situ aja gitu. Padahal kalau kita bisa peka gitu ya, kalau seandainya dia pakai before dan after, bisa aja nanti kita make up-annya di motor, di atas genteng gitu ya. Coba bikin hal-hal yang berbeda gitu ya. Kalau misalkan tadi yang di by Rika Arhas ini kan banyak sekali gitu ya, pasti background-nya di kamar atau enggak di mana gitu ya, terus alat-alatnya gitu-gitu aja gitu, atau enggak untuk pakai diri sendiri padahal orang tua dipakein gitu ya, di tutorial gitu dipakein, tergantung kulitnya masing-masing, atau enggak jenis kulit orang lain gitu ya, perbandingan orang yang kulitnya kasar, orang yang kulitnya berminyak tuh dipakein tuh di skin. Nah, jadi apa Bapak Ibu sekalian, konten-konten tutorial itu bisa loh kita gunakan, tapi jangan sampai lupa kita juga harus mengubahnya secara berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa peka gitu ya, pesaing-pesaing kita tuh seperti apa gitu. Misalnya kayak yang paling ramai itu kan masker madu. Masker madu salah satu konten yang paling ramai. Tapi kebanyakan orang menggunakan masker madu itu konten-kontennya gitu ya, ya udah biasa pakai masker madu aja gitu kan. Padahal kalau kita bisa peka, bisa dicampur dengan apa gitu ya, atau dengan background seperti apa, itu bisa jadi lebih menarik dan berbeda gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi artinya apa? Tutorial ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas diri kita, tapi dengan catatan kita juga peka gitu terhadap pesaing kita gitu. Kemudian, nah, ulasan produk. Selain untuk tutorial pasti mengulas produk gitu ya. Nah, ini nih, review pemakaian Biskin V-Line Skincare by HDI gitu kan. Produk HDI preview haul BHD dan sejenisnya gitu ya. Nah, ini salah satu konten yang ada di YouTube gitu ya, dengan mengulas produk. Peminatnya juga cukup banyak gitu loh. Ada ini salah satunya ada 17.000, ada 9.000 dan ada juga 1.000. Artinya menarik gitu ya, apalagi skincare untuk wanita tuh daya tariknya kencang banget gitu ya.
ada yang cocok, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau ada yang cocok udah fokus, tapi kalau yang enggak cocok ya dia bakal cari lagi referensi dan salah satu penyedianya melalui YouTube gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan ulasan-ulasan gini, tapi pastinya harus ada ciri khasnya ya. Ciri khasnya Bapak Ibu kalau mau jadi konten kreator gitu ya, jadi harus ada ciri khasnya gitu ya. Mungkin entah pakai topi atau pakai kacamata miring gitu ya, atau apa sekiranya tuh bikin orang tuh dia lagi gitu kan. Kalau misalkan punya ciri khas gitu, kayak podcast dari produser misalkan, pasti kan ada hashtagnya gitu ya, close the door gitu kan. Nah itu salah satu hal-hal yang bisa kita gunakan juga untuk menjadi ciri khas kita. Nah dan salah satu kontennya bisa mengulas produk dan sejenisnya gitu. Yang penting pastinya berbeda gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kolaborasi. Nah kita juga tidak harus mengulas produk, tapi juga kita bisa collab gitu ya. Misalkan di sini buat Minah punya channel kan ya, Minah channel isinya tentang masak-masak gitu ya. Misalkan Bu Yunita juga punya konten tentang kesehatan gitu ya, makan-makanan tentang kesehatan gitu ya. Nah, jadi nanti bisa collab tuh antara Bu Yunita dengan buat Minah. Jadi buat Minah memasak gitu ya, memasak masakan. Nah, Bu Yunita akan mereviewnya gitu ya, makanan yang sehat untuk penderita asam urat gitu. Nah, itu kan bisa jadi collab gitu. Jadi sebetulnya collab ini juga bisa kita gunakan gitu. Apalagi teman-teman, teman-teman atau rekan-rekan bisa juga saling sharing gitu. Jangan fokus pada kita punya teman banyak ya, kita bisa saling berbagi gitu. Dan lebih baik lagi nanti perkembangannya. Dan salah satunya membuat konten kolaborasi. Kemudian itu wawancara dengan expert gitu ya. Nah, ini juga salah satu konten yang biasa digunakan di YouTube dengan wawancara kepada expert, orang yang ahli gitu ya. Misalkan dalam konteks HDI gitu ya. Nah, kita sebagai enterprise kita mungkin yang paling rendah gitu ya. Ternyata kita bisa kenal loh dengan misalnya Star Crown gitu atau Royal Crown gitu. Ajak kita ngobrol biasa, kita bikin vlog. Ya bisa dilihat saja gitu ya perbandingan antara penonton Royal Crown dengan penonton Expert Diamond gitu ya. Dari saya tracking di YouTube, lebih banyak orang yang nonton Royal Crown gitu, karena mereka udah menggapai impian dan akhirnya kita juga ingin menggapai impian seperti orang-orang Royal Crown gitu. Nah dengan cara apa ya, kita coba ajak wawancara, ajak ngobrol gitu, entah vlogs biasa gitu. Itu luar biasa meningkatkan para penontonnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam mengemas konten ya pastinya harus berbeda ya, punya ciri khas, dan salah satunya juga bisa mengundang orang-orang yang expert gitu, yang menarik gitu. Oke, kemudian adalah berbagi sharing atau berbagi tips dan pengetahuan gitu ya. Ini salah satu hal yang memang biasa diterapkan gitu, tapi seperti yang di awal tadi ya, berdasarkan survei tadi bahwa orang-orang Indonesia itu mayoritas lebih suka nonton film, nonton YouTube, musik gitu ya, atau entertain, gosip-gosip, isu-isu. Nah itu lebih menarik dibandingkan sharing tips dan pengetahuan gitu. Padahal ini banyak loh. Kalau Bapak Ibu bisa peka gitu ya, maksudnya menggunakan YouTube ini dengan mudahnya kita bisa pahami tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kita bisa memahami ilmunya dan menarik ilmunya. Kayak contohnya Helmi Yahya ini kan, ini orang luar biasa gitu ya, pebisnis juga, host juga gitu kan. Orang hebat lah intinya gitu. Nah, dia berbagi ini pengalaman, pengetahuan ke kita, tapi penontonnya masih sangat dikit. Biasanya kalau pengetahuan atau sharing-sharing tips itu paling banyak nggak sampai 1 juta, mungkin ratusan ribu, dan itu bisa berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun baru bisa dapat 1 juta penonton. Tapi kalau yang seperti yang lagi rame gitu ya, Sulap Merah dengan Bu Samsudin dengan waktu 1 jam yang nonton bisa jutaan loh. Nah itulah hal-hal yang sekiranya perlu kita dasari gitu ya, kita paham kenapa sih saya mau nonton ini, kenapa sih tujuan saya nonton ini apa gitu kan, pasti ada alasannya gitu ya. Apakah ini bisa meningkat kapasitas saya gitu ya, sebenarnya tergantung bagaimana Bapak Ibu untuk memasak gitu ya. Selama Bapak Ibu mengetahui lampu hijau dan lampu merahnya ya silahkan gitu ya, luar biasa. Tapi pastinya kita punya potensi, silahkan kembangkan terus, karena belajar itu kan sepanjang hayat gitu ya. Baik, kemudian itu meet and the staff gitu ya. Meet the staff itu vlog biasanya. Nah konten-kontennya tuh bentuknya vlog gitu.
kalau Bapak Ibu mau vlog gitu ya. Nah, ini salah satu konten yang menarik gitu kan. Saya jalan-jalan pulang kampung naik kereta gitu ke Boyolali gitu. Nah, itu juga salah satu banyak orang yang penontonnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga bisa terapkan gitu ya. Atau kita jalan-jalan ke HDI Hive Menteng gitu, experience HDI gitu ya. Nah, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu. Oh, ternyata di HDI itu bagus gitu ya. Beda sama yang di misalkan learning center misalkan atau apapun gitu ya. Gitu. Jadi luar biasa gitu. Jadi ada pengalaman tersendiri dan ibaratnya penontonnya tuh bisa masuk ke dalamnya gitu. Oke, selanjutnya adalah special social campaign ya. Artinya apa? Bapak Ibu bisa nih bikin konten yang tentang sosial campaign yang lagi ramai gitu ya. Apalagi sekarang ada namanya Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa kemas konten yang beriringan dengan Sustainable Development Goals. Ini saya ada contohnya mana ya? Bukan di mana ya? Nah, ini dia. Nah, ini salah satu Sustainable Development Goals gitu ya. Bapak Ibu bisa mengemas nih konten-konten ini cukup banyak loh peminat. Menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan gitu ya, energi bersih dan terjangkau, penanganan perubahan iklim gitu ya. Nah, ini salah satu beberapa konten yang direkomendasikan oleh PBB gitu ya, dan memang peminatnya juga banyak, tapi untuk orang-orang yang peka terhadap tujuan global gitu ya. Baik, kita lanjut kembali. Kita mulai masuk kembali. Nah, tadi kita sudah paham gitu ya, mana jenis-jenis konten di YouTube itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang langkah tempat dalam konteks bisnis, kita perlu mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk berbisnis melalui YouTube. Nah, kalau Bapak Ibu yang mau bikin channel YouTube, silakan. Kita bisa lihat secara seksama dan kita simak secara seksama. Yang pertama adalah melakukan identifikasi pesaing bisnis di YouTube. Nah, seperti hal yang tadi gitu ya, Biskin YouTuber Biskin tuh banyak banget, tapi gimana caranya kita berbeda? Nah, kita bisa lihat seperti yang tadi, kalau nggak before after gitu ya. Nah, jadi itu salah satu konten yang udah paling stuck gitu untuk make up. Tapi kalau kita peka kan bisa aja kita bikin berbagai macam gitu ya. Nah, orang gitu ya, misalkan orang manusia silver misal kita pakai Biskin gimana gitu ya, apakah silvernya menghilang atau tidak gitu ya. Nah, itu salah satu konten yang bisa kita lihat gitu ya, dan itu salah satu rekomendasi. Kemudian juga identifikasi pesaing. Nah, berarti kita bisa tahu nih mereka lemahnya apa, kita peluang bisa masuk pas gimana gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat konten-konten yang betul-betul dibutuhkan atau kita buat gitu. Kemudian juga tentukan fokus dari channel YouTube. Nah, kayak Bu Adminah channel misalkan, Bu Adminah tuh udah punya fokus tuh. Fokusnya itu video memasak gitu. Ya udah, itu fokusnya berarti kan. Artinya ciri khasnya kalau masuk ke Adminah channel, Bu Adminah channel, artinya itu kontennya memasak gitu. Jadi orang tuh ada namanya tuh mengingat, wah ini ada Bu Adminah channel, pasti mau lihat masakan, resepnya apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan target secara spesifik gitu. Nah, seperti halnya tentukan fokus dari channel YouTube, dan pastinya tentukan target secara spesifiknya juga. Nah, jadi kalau masak berarti fokusnya ke siapa nih? Ke ibu-ibu kah? Ke orang yang hobi masak? Para calon chef gitu ya, atau orang yang sedang belajar masak gitu. Itu salah satu target. Jadi Bapak Ibu kalau bikin channel fokus gitu, YouTube-nya isinya maunya apa gitu ya, dan sampai berantakan. Jadi orang bingung gitu. Kayak ibaratnya kalau di Tokopedia, ini orang jualan HP tapi jualan jualan kaos juga gitu kan, nggak spesifik gitu. Kemudian juga tentukan genre video yang akan diposting. Nah, jadi ini beda ya antara fokus dengan genre gitu ya. Nah, mungkin bisa juga di dalamnya sub genre-nya gitu. Misalkan kalau memasak gitu ya, berarti nanti cara memasaknya atau tips-tips memasaknya gitu ya, atau enggak pengalaman memasaknya. Jadi bisa dibagi berbagai macam session gitu. Kemudian kualitas video harus bagus. Nah, ini nih, jadi seringkali kita lupa nih ya, Bapak Ibu sekalian. Kita udah bikin edit cakep gitu ya, pas kita mau ekspor gitu ya, dijadiin MP4 atau 3GP. Waduh, di sini mati lampu, jadi agak gelap, saya matiin kameranya.
Baik Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya kita perlu